Prabowo itu tidak seganas Jokowi dalam berpolitik. Oh ya? Iya, Iya. tidak akan melakukan intervensi atau bahasa Anda ya, pembegalan politik. Kita lihat Golkar itu kubu Ical, kubu Agung Laksono, ya kan? Hampir tuh semua partai di era Jokowi. Saya kira Prabowo akan menunjukkan bahwa walaupun dia seorang militer, tapi dia jauh lebih demokratis daripada Jokowi. Sama SBY. Militer, dia ternyata bisa lebih demokratis. Saya kira Prabowo juga menurut saya tidak akan setuju dengan terjadinya kota kosong. Caranya? Caranya tidak akan memaksakan untuk masuk ke dalam kabinet. Kuncinya ada di Prabowo. PKS, PKB nggak akan dipaksa atau Nasdem nggak akan dipaksa untuk masuk. Tidak akan. Dia hanya nawarkan. Ini hanya keinginan partai-partai politik. Kartunya di tangan Prabowo berarti? Kartunya di tangan Prabowo sekarang. Apakah kota kosong atau enggak di Jakarta? Iya, di tangan Prabowo. Anda yakin bahwa bergeningnya Nasdem, PKS, atau PKB ini kursi di kabinet untuk tidak mau bergabung dengan PDIP untuk Jakarta? Kira-kira begini kan, tawarannya nih untuk koalisi perubahan. Masing-masing 3 kursi misalnya kan, 3 kursi. Ya paling nggak mereka juga bisa nawar kan. Oke, 2 kursi aja, tapi boleh dong saya bertarung di Jakarta, di mana-mana gitu kan, kira-kira. Saya kira Nasdem itu akan berani melakukan hal seperti itu. Kalau Abang jadi Prabowo nih, apakah akan memilih partai yang sepertinya atau memilih PDI Perjuangan justru untuk masuk kabinet? Kalau Abang Prabowo nih? Iya. Saya nggak bertanya Abang menganalisa Prabowo, kalau Abang Prabowo. Iya. Saya kira sekarang ini juga sedang ada pertemuan-pertemuan rahasia gitu ya, pertemuan tertutup secara politik. Ini informasi ini kan? Iya, kira-kira begitu ya. Bahwa PDIP juga sedang menawarkan diri untuk masuk ke kabinet. Ya, berarti benar nasib Anies cukup di pinggir jurang nih. Loh iya memang. Kasihan kan? Padahal kan Anies juga masih punya potensi. Masanya cukup banyak di Jakarta. Itu tadi di awal kan dikemukakan. Residu politik Pilpres itu membekas. Mesiunya masih di mana-mana nih. Apa karena asap-asapnya ya kan? Ada residu ketika debat nilai Prabowo dikasih rendah. Oh iya pasti itu betul. Masih membekas. Pasti masih membekas. Terutama Gerindra nggak akan bisa terima gitu ya. Seorang yang tidak lebih memahami masalah pertahanan, tetapi menilai Menteri Pertahanan 11 dari 100 itu, kan sama dengan 1,1 dari 10 itu kan. Itu penghinaan bagi semuanya, termasuk bagi TNI. Berarti berarti pertemuan ini antara Dasko, Habib dengan Habib Rizik kemarin itu dalam rangka mengunci itu. Iya paling tidak ya. Mengunci apa maksudnya? Mengunci Anies. Mengunci Anies masanya sendiri, bukan Anies. Mengunci masanya Habib agar tidak dinetralisir lah. Apapun ya Dasko dan Habib. Fakta selama 10 tahun era Jokowi itu hubungan dengan kelompok Islam kan kurang bagus. Ya. Sementara Prabowo dekat. Di 2 periode Pilpres kemarin itu kan dekat dengan Islam. Saya kira Prabowo akan tetap merangkul lagi. Akan bagus sekali. Memang tidak boleh kemudian Islam itu diterbelakangkan dalam pengertian nasionalisme dengan Islam itu harus nyatu. Indonesia kan seperti itu. Prabowo akan menjalin kembali. Jadi kubu-kubu yang kemarin sakit hati dengan Jokowi dan itu juga selama 2 periode Pilpres mendukung Prabowo tidak akan lupa itu. Maksudnya supaya lebih jelas Bang, pertemuan dengan Habib itu, suara Habib adalah suara Anies. Itu yang dikunci. Iya, supaya tidak terjadi lagi. Bisa jadi seperti itu. Artinya, sudahlah yang berkuasa bukan Anies. Faktanya adalah Prabowo. Kan Prabowo dengan kalangan Islam nggak ada masalah. Bagian dari itu juga. Iya. Mereka khawatir karena ada Jokowi.
setidaknya mereka akan mengatakan bahwa mataharinya bukan Jokowi lagi. Berarti betul. Mataharinya adalah Prabowo efek tuh pilkada Jakarta. Persis. Sudah mulai muncul Apalagi Prabowo kalau efek PDIP, itu. Iya. ya kan, walaupun sebagai yang kalah, kan kita lihat terakhir ini kan Megawati bilang begini, Bu Mega, saya nggak ada masalah dengan Pak Jokowi ya kan. Iya. Ya kan, artinya ada tanda-tanda menuju ke sana. Artinya mungkin begini, ya bagaimana dengan Anies kan begitu? Apa Iya. memang Anies seberbahaya itu untuk kemudian punya kesempatan ya sebagai gubernur Jakarta untuk 2029? Kan nomor 2 kan kemarin Iya. Anies 24% kan gitu loh. Nah, supaya jangan ini kemudian menjadi pesaing, jadi panggungnya harus dihilangkan. Dengan apa? Jangan ikut pilkada. Ada skenario seperti itu yang mungkin dilakukan oleh Prabowo, bukan Jokowi. Gimana menurut Bung? Ya, menurut saya ya hubungan antara Prabowo dengan Megawati nggak ada kendala kan sebenarnya. Iya. Gangguannya itu dalam tanda petik ada pada Jokowi kan. Maka kalaupun ada pertemuan tentu tidak terbuka. Saya kira bisa saling mengirim utusan begitu ya. Sama dengan bagaimana hubungan antara keluarga Megawati dengan keluarga Jokowi. Kan sudah ada utusan, misalnya Puan. Puan dengan Gibran sudah ketemu. Puan gitu dengan kan. Jokowi lah. Iya. Nah, ketemu dalam acara kenegaraan itu Iya. sangat mesra. Iya, kan begitu juga. Dulu sama, Puan bertemu dengan AHY, walaupun Megawati dengan SBY secara psikologis belum clear begitu ya, ada utusan-utusan. Nah, saya kira juga menurut saya salah satu kejutan dalam kabinet nanti adalah pertanyaannya kembali lagi, apa benar Prabowo akan membentuk second kabinet profesional, itu kan? Kalau Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi, teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari pengamat politik atau saudara kita mengenai perbedaan antara Prabowo dan Jokowi. Tentunya perbedaan ini membuat akan berbeda dalam kepemimpinan di masa Jokowi dan di masa Prabowo di 2024 sampai 2029. Tentunya kalau kita bandingkan kabinet Prabowo dan era Jokowi, apa yang berubah dan tetap sama? Apakah tetap sama? Tentunya banyak perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh Prabowo Subianto dalam pelantikan menteri-menterinya, juga banyak yang baru. Ketika Prabowo Subianto bersiap untuk membentuk kabinet pertama sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2024, banyak pihak mulai membuat perbandingan dengan kabinet-kabinet sebelumnya, terutama dengan 2 periode pemerintah Joko Widodo. Tentunya Presiden Jokowi sudah menjabat 2 kali sebagai presiden, memimpin Republik Indonesia ini tentunya jauh lebih baik dan jauh lebih maju dari yang sebelum-sebelumnya. Pembentukan kabinet baru selalu menjadi salah satu momen paling penting dan menentukan dalam kepemimpinan seorang presiden, di mana arah kebijakan pemerintah untuk 5 tahun ke depannya. Namun bagaimana kabinet Prabowo akan berbeda dari Jokowi dan apa yang bisa kita harapkan dan pendekatan baru ini? Jokowi Prabowo Subianto memang sangat berbeda dalam berpolitik juga, dan akan lebih ganas juga Joko Widodo, karena Jokowi ini adalah melatar belakangi politiknya jauh berbeda dengan Prabowo Subianto. Dan perbedaannya kita lihat bahwasanya Pak Jokowi memiliki catur-catur permainan yang sangat santai, sedangkan Prabowo yang sangat lugas dan sangat percaya diri dan antusias dan memberikan yang terbaik untuk kedepannya. Tetapi Jokowi dengan memasang strategi sangat sulit untuk dibaca oleh orang-orang terdekatnya juga. Salah satu perbedaan mendasar atau Jokowi dan Prabowo adalah latar belakang politik dan kepemimpinan mereka. Jokowi yang berasal dari latar belakang sipil dan pernah menjabat sebagai wali kota Solo serta gubernur DKI Jakarta, membawa gaya kepemimpinan yang sangat membumi dan fokus pada pembangunan infrastruktur.
Selama 2 periode kepresidenan 2014 sampai 2024, Jokowi banyak mengedepankan proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan tol, bandara, pelabuhan, dan jalur kereta api sebagai inti dari kebijakannya. Fokus adalah perkuatan konektivitas antara wilayah dan meningkatkan daya saing ekonomi melalui pembangunan fiksi. Tentunya banyak bangunan-bangunan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi dalam masa kepemimpinannya 10 tahun. Dan di sisi lain, Prabowo Subianto yang memiliki latar belakang militer datang dengan perspektif yang berbeda. Ia dikenal lebih konservatif dalam hal kebijakan keamanan dan kedaulatan negara. Tentunya Prabowo Subianto adalah seorang jenderal pada masanya, tentunya jauh berbeda dengan Joko Widodo yang mendasar. Sejak penjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan Jokowi, Prabowo telah menunjukkan komitmennya yang kuat untuk memperkuat pertahanan nasional, termasuk modernisasi alat utama sistem pertahanan atau alutsista dan upaya meningkatkan kemampuan militer Indonesia. Satu ciri khas kabinet Jokowi adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan antara keahlian, teknoritas, dan represi politik. Pada periode pertama, pemerintahan Jokowi membentuk kabinet dengan slogan Kabinet Kerja yang terdiri dari sejumlah profesional di bidangnya, termasuk nama-nama seperti Sri Mulyani Irwanti, Menteri Keuangan, dan Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR, yang kita tahu bahwa rasanya Sri Mulyani adalah orang yang sangat memahami dalam keuangan. Namun, tekanan dari partai-partai politik dan pentingnya menjaga stabilitas koalisi yang membentuk Jokowi atau membuat Jokowi harus memasukkan sejumlah menteri dari kalangan politis. Pada periode kedua, kabinet Jokowi menjadi semakin politis, terutama dengan masukan tokoh-tokoh dari partai besar, dari partai Golkar ataupun Partai Solidaritas Indonesia ataupun Partai PDIP. Bahkan Prabowo Subianto yang sebelumnya menjadi rival beratnya dalam 2 pemilu ditunjukkan sebagai Menteri Pertahanan, memperkuat spekulasi bahwa kabinet ini adalah hasil kompromi politik-politik besar. Tentunya itu adalah politik yang membedakan antara Prabowo dan Jokowi, memang tentunya jauh berbeda. Nanti kita tahu bahwasannya kepemimpinan bagaimana Pak Prabowo membawa Indonesia ini lebih maju lagi ke depannya, dan tentunya banyak pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari Prabowo semasa dia menjadi Menteri Pertahanan dinaungi oleh Pak Joko Widodo. Yang kita harapkan adalah bagaimana dia merealisasikan dalam program-program yang telah disampaikan kepada masyarakat, dan tentunya kita doakan saja siapapun sebenarnya pemimpin asalkan membentuk Indonesia ini lebih maju dan memikirkan rakyat Indonesia, bagaimana rakyat-rakyat yang jauh dari tinggal daerah, dan membangun infrastruktur yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, dan memberantas para korupsor ataupun para korupsi ataupun yang pungli-pungli di sekolah. Tentunya itulah perbedaan antara Prabowo dan Jokowi. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.